dan senior karena mereka terlebih dahulu menapaki dunia sejarah ini. Sehingga yang kita sebut budaya tadi itu kenapa dia bisa sampai sekarang berlanjut? Ya karena orang-orang dulu punya legacy, punya warisan yang dijaga. Anak-anak muda tugasnya merawat sehingga rentan budaya ini akan terus berkembang. Agama Buddha juga kalau tidak ada mutual respect seperti itu kan bisa habis juga karena Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Romo, gimana nih sekarang, apa kegiatan Romo nih, boleh diceritakan sedikit? Ya seperti biasa karena saya nih dosen ya di sebuah sekolah tinggi agama Buddha di negeri, di BSD ya, seperti biasa Tridharma Pendidikan Tinggi, mengajar, meneliti, pengabdian pada masyarakat. Nah ini termasuk pengabdian pada masyarakat. Ya, betul ya. Iya. Waduh, luar biasa Romo. Siap Bu Pero. Romo, kalau kita lihat nih sekarang mungkin agama Buddha ya, kalau misalnya kita lihat di Tiongkok kan alirannya berubah ya, bisa menyatu gitu ya, menjadi aliran Mahayana atau di Asia Timur. Kemudian juga kalau di Asia Selatan atau di seperti kita di Tenggara gitu, lebih banyak berkembang mungkin aliran yang Theravada kali ya. Iya gitu betul, Romo, ya. Betul. Nah kalau kita lihat kan itu bisa kayaknya agak lancar gitu ya, smooth gitu ya. Mungkin kenapa ya Romo ya? Bisa Romo jelaskan Romo gitu kira-kira? Baik, yang pertama agama Buddha ini kan asalnya dari India ya, yang kita kenal sekarang India. Kalau dulu mungkin dalam tradisi Pali namanya daerahnya Jambudvipa ya. Karena sekarang ini kan Nepal, Bhutan itu negara yang beda ya. Kalau dulu sama itu Jambudvipa semua gitu kan. Kalau saya melihat memang jauh sebelum agama Buddha atau Buddha membabarkan Dharma lah ya, tentu ada ajaran-ajaran atau praktik lokal. Misalnya kalau kita tahu di India sendiri konteksnya kan dulu jauh sebelum Buddha membabarkan Dharma, kan ada agama keyakinan lokal ya, kita menyebutnya sebagai Brahmanisme, kemudian tradisi Weda itu kan udah pernah ada begitu. Sehingga bisa jadi ritual-ritual atau mungkin yang pertama doktrin ya, doktrin agama Buddha ini mungkin kita tidak menyebutnya cocok gitu, tapi tidak bertentangan gitu. Tidak bertentangan. Misalnya kalau kita tahu sendiri dalam tradisi Weda atau Brahmanisme itu pemujaan ya. Nah di dalam agama Buddha juga kan pujaca pujaniana gitu kan, ada yang layak untuk dipuja gitu, sehingga mungkin cocok mungkin enggak, tetapi tidak bertentangan gitu, tidak bertentangan. Nah itu yang menyebabkan diaspora agama Buddha setelah apalagi Buddha sudah membabarkan Dharma dan setelahnya begitu, dari ke selatan kemudian ke utara yang kita kenal sekarang dengan istilah tradisi Sanskrit dan tradisi Pali, bahkan tradisi Tibetan kalau kita berbicara masalah bahasa begitu, ini cukup bisa diterima karena tidak bertentangan. Kalau cocok atau enggaknya kita belum tahu ya, tapi yang jelas tidak bertentangan dulu. Nah, bayangin kalau bertentangan pasti resisten begitu kan, tapi tidak bertentangan dulu gitu. Apalagi mungkin karena kita tahu kalau Buddha kan dikatakan mempunyai skill gitu ya, yang bisa menyatu gitu, melihat misalnya kemampuan orang ini atau kondisi orang ini gitu, menjadi mengajarkannya dengan tepat. Apakah mungkin salah satunya itu juga ya Romo ya gitu? Ya, seorang sama Sang Buddha kan tentu pasti punya kewaskitaan yang kalau kita lihat baca di dalam sutta, tentu kan seorang sama Sang Buddha ini memiliki tingkat pengetahuan dan kebijaksanaan yang luar biasa begitu, sehingga bisa paham bagaimana cara menyampaikan dharma, ajaran begitu. Itu sebabnya kalau beliau memaparkan satu sutta, orang siswa ini udah mencapai tingkat kesucian tertentu begitu. Tapi mungkin kita tidak membahas soal konteks ajarannya, tetapi budayanya dulu. Budayanya, gitu. Tentu kalau dalam membaca sejarah atau riwayat gitu, bahkan ada sebuah buku yang ditulis baru-baru ini gitu, yang melihat sumber-sumber kuno selain Pali begitu atau selain kitab suci Buddha gitu,
Buddha itu tidak pernah yang namanya menentang namanya budaya atau tradisi yang sudah ada. Atau ini diganti, ini nggak cocok, ini diganti, nggak itu. Nggak tahu kenapa, mungkin karena fokus dari Buddha itu atau seorang sama-sama Buddha ini lebih ke arah bagaimana transformasi batin daripada budaya tersebut, begitu. Jadi bukan resisten di awal gitu, tapi lebih ke arah bagaimana Buddha ini ke akar permasalahannya gitu kan. Meskipun ya kita sebagai makhluk budaya ini kayak kita sekarang gitu ya, nggak akan lepas yang namanya kita berbudaya ini, karena kita dalam makhluk sosial, makhluk budaya juga, begitu. Oke. Dan kalau di Indonesia sendiri nih Romo, kalau kita lihat kan pertama kali masuk mungkin kalau saya nggak salah di sekitar antara abad ke-5 dan ke-7 ya, agama Buddha itu mulai masuk, tapi lebih ke aliran Tantra Yana waktu itu ya, masuk ke Sumatera gitu, dan itu bisa juga berkembang gitu ya. Mungkin dari sudut pandang Romo gimana tuh? Ya, ini kita pertanyaan menarik nih. Kalau tadi kan studi histori di luar Indonesia, sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang yang anak adat begitu, anak budaya begitu, saya melihat bahwa di Nusantara ini kan dulu kental sekali yang namanya budaya begitu ya. Nah, budaya ini kemudian tadi itu saya sebut tidak bertentangan begitu, sehingga begitu berkembangnya agama Buddha pada abad ke-7, abad ke-8 itu konteks masuknya selalu ke budaya dulu nih. Misalnya kita pernah mendengar namanya budaya oral gitu kan, oral tradition gitu. Bagaimana sesuatu disampaikan, transmisi ya, kalau dalam konteks tantra itu ada transmisi ya. Gitu. Nah, itu kan sebuah ajaran, bagaimana sebuah ajaran itu disampaikan secara esoterik kepada siswanya. Itu kan tradisi oral sebetulnya, tradisi oral budaya begitu kan, sehingga hal ini mungkin ini cocok nih dengan cara agama Buddha yang tadi disebut sebagai mungkin awal-awal bentuknya adalah esoterik. Mungkin kita tidak bisa menyebutnya tantra, tapi esoterik sifatnya begitu. Dan saya sendiri melihat dari sisi tradisi tulisan begitu kan. Misalnya ada kitab yang ditulis, ada ajaran-ajaran itu dalam lontar, dalam logam, kepingan logam, atau tradisi prasasti lah kita lihat sekarang ini kan, memang itu mengindikasikan bahwa ada legacy yang ingin disampaikan kepada ya kita juga nih di era yang sekarang ini. Ada sebuah warisan yang harus kita jaga, bahwa ya agama Buddha itu berkembang harusnya selaras dengan budaya dan tradisi-tradisi. Meskipun tradisi itu ada yang saling menguatkan, ada yang diperbaiki, ada mungkin yang bahkan dihilangkan gitu. Jadi agama Buddha ini memfilter dan memberikan sebuah penguatan. Tapi nggak semua harus dibabat habis gitu kan. Bahkan ada yang saling menguatkan dan saling ajak satu dengan yang lain. Nah, kalau di Kementerian Agama itu ada yang istilah moderasi beragama ya. Salah satunya itu adalah indikator utamanya keberterimaan atau akseptasi terhadap budaya lokal. Nah, kita di Indonesia kan banyak sekali. Betul. Di Bali, di Jawa. Saya sendiri orang Lombok, orang Nusa Tenggara Barat gitu. Kalau kita pergi ke sana gitu, itu beda sekali umat Buddhanya begitu. Ada tradisi yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Misalnya di dalam agama Buddha ada tradisi pati dana ya. Pati dana yang melimpahkan jasa, menyalurkan jasa kepada leluhur gitu. Kalau kita lihat caranya, how to-nya di dalam cara-cara pati dana, misalnya bagaimana yang Arya Monggalana seperti enggak kita ketemukan seperti itu, karena memang bukan zamannya. Tapi ada gawe adat yang dikuatkan oleh pati dana tersebut. Jadi nilainya tetap agama Buddha, tapi caranya adalah dengan cara tradisi orang Lombok yang disebut dengan menyoyang namanya. Dulu sebelum agama Buddha masuk berkembang dan kuat gitu, misalnya di zaman saya menyebutnya sesepuh kita Romo Komang Gede gitu kan, dan juga sesepuh kita yang lain di Nusa Tenggara Barat begitu. Yang menyoyang itu tradisi ini ya nggak ada baca paritanya, nggak ada baca pati dananya gitu. Tapi sekarang begitu agama Buddha masuk, tradisi itu masih ada, nilai agama Buddha masuk memperkuat. Jadi dua-duanya ajak. Itu sebabnya tadi ya sebut cocok belum tentu gitu, tapi bertentangan nggak bertentangan, sehingga ada budaya yang saling menguatkan, ada koreksi. Mungkin kalau tidak cocok sama sekali, mungkin bisa dihapuskan. Tergantung konsensus adatnya sekarang
Contoh misalnya kita di agama Buddha kan jelas sila pertama adalah berusaha menghindari membunuh, begitu kan, atau menghilangkan nyawa makhluk lain, termasuk hewan, binatang, gitu. Bisa jadi mungkin tidak hanya di Lombok, ada tempat-tempat yang masih quote unquote pengorbanan, gitu kan. Nah ini udah mulai nih, ya lebih baik beli daging saja daripada nyembelih atau motong, gitu. Nah itu kan jauh sebelum itu paradigmanya sudah mungkin bukan keliru, tapi mungkin agama Buddha belum masuk, nilai-nilainya belum masuk. Sebelumnya itu dulu. Iya, malah kan barbar lah begitu kan, potong segala macam. Nah sekarang sudah mulai berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Paradigma orang jadi berubah gitu. Ya daripada membunuh, beli dagingnya aja dan atau beli yang sudah jadi daging begitu kan. Nah itu kan sebuah nilai plus gitu kan. Agama Buddha masuk, budaya tetap eksis, nilainya masuk itu. Kalau orang udah nggak berani kan berarti dia melaksanakan sila tuh, berusaha menghindari diri untuk tidak menghilangkan nyawa makhluk lain termasuk binatang begitu. Baik. Terus kemudian kalau di Jawa kan kalau dulu mereka lebih apa ya istilahnya, kan pemujaannya juga dulu kayak animisme gitu ya, bener ya Romo ya. Terus ternyata juga berkembang juga kan waktu zaman dulu ya, yang Sailendra segala macam itu juga karena kurang lebih seperti itu gitu. Ya benar Bu Vero, Indonesia ini sebetulnya ladang dari animism ya, yang berkembang juga menjadi dinamism dan pada akhirnya menjadi polytheism dan agama secara formal masuk begitu. Karena animism ini ism ya, artinya sebuah faith, sebuah keyakinan. Nah bentuknya beda-beda. Ada yang misalnya di daerah timur misalnya animism ini bermuara ke pemujaan leluhur. Kalau di wilayah Jawa saya nggak tahu, mungkin ke arah spirit base gitu, bagaimana memuja tempat-tempat yang punya nilai kesakralan, misalnya gunung, gua, sungai, lautan dan sebagainya begitu. Tetapi tadi saya menyebutnya bahwa setiap agama Buddha di berbagai macam lokus adat dan lokus budaya, perkembangan saat ini saya melihat ada sebuah keajekan begitu antara kita sebagai makhluk berbudaya dan sebagai makhluk beragama. Contoh misalnya, saya senang gitu ngelihat algoritma TikTok saya sekarang gitu, ngelihat bahwa ada gawe-gawe adat atau budaya yang inline dengan agama Buddha. Ada event-event yang bahkan bisa diekspos menjadi sebuah ikon pariwisata atau wisata religi yang berjalan dengan keberadaan agama itu sendiri. Kalau kita lihat agama Hindu misalnya ya, di Bali itu kan jadi ikon pariwisata. Betul. Ikon pariwisata religi begitu kan. Nah ini saya melihatnya ada sebuah timeline yang bagus nih sekarang ini, bahwa masyarakat kita baik di Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Timur maupun di tempat-tempat yang lain, seperti di Dayak juga sudah mulai sekarang ada tradisi namanya buangan kalau tidak salah. Buangan ini semacam kayak roah atau sebuah ungkapan rasa syukur ketika habis panen begitu kan, mengundang tetua di situ, menyebutkan nama-nama leluhur. Ya intinya sebenarnya menyalurkan jasa sebetulnya itu. Tapi praktik seperti itu kan dilandasi oleh nilai-nilai agama Buddha. Jadi tadi itu agama Buddha memperkuat, bahkan memberikan sebuah nilai yang baru terhadap dari pelaksanaan adat dan budaya itu sendiri, sehingga kita makin moderat sebagai agama Buddha ini. Begitu ngelihat adat, oh kita lihat dulu nih bermanfaat atau tidak. Pasti bermanfaat, kemudian kita kuatkan kembali. Oh ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki nih berdasarkan perspektif agama Buddha, diperbaiki lagi. Atau bahkan oh ini bertentangan, mungkin ketika pada saat ini bertentangan misalnya membunuh, ya kita bisa hilangkan sama sekali. Jadi cara kita melihat adalah kita akseptasi, kemudian apresiasi, dan kita kembangkan lagi budaya tersebut begitu. Luar biasa ya kalau kita lihat ya, ajaran Buddha itu istilahnya tidak mengganggu lah ya, malah selaras gitu ya, malah memperkuat terus ya, luar biasa. Iya benar. Oke, terus kalau misalnya zaman modern nih, sekarang kan kalau itu kan kita lihat dulu ya, tapi kalau sekarang gini, apakah ajaran Buddha tetap bisa relevan gitu? Oh iya pasti.
Agama Buddha itu punya dua sayap penting. Pertama, the way of thinking, cara berpikir. Ya, cara berpikir ini erat kaitannya dengan cara melihat kehidupan dan hakikat kehidupan. Nah, itu kita bisa lihat di dalam Catur Arya Satyani, gitu kan, keberadaan tentang duka, lenyapnya duka, jalan duka, dan bagaimana cara melenyapkan duka. Gitu. Kemudian the way of life, cara hidup. Nah, cara hidup ini erat kaitannya dengan apakah relevan atau tidak. Tentu sangat relevan karena memang agama Buddha ini menitik beratkan yang namanya pengendalian diri. Nah, pengendalian diri inilah sebetulnya adalah budaya manusia sebetulnya. Bagaimana kemudian orang tidak masuk ke dalam ranah konflik, tidak berperang, tidak mengusik satu dengan yang lain. Itu kan larinya ke pengendalian diri atau berperhatian penuh atau punya sati lah dalam hal ini begitu. Di dalam level terkecil dari perhatian itu adalah bagaimana kemudian kita mengendalikan diri. Apakah kita masuk ke kubangan yang salah atau jalan yang salah, atau kita masuk ke dalam komunitas atau menapaki jalan yang benar, itu tergantung dari perhatian dan pengambilan keputusan kita. Dan itu bermuara kepada pengendalian diri. Oleh karena itu agama Buddha kan pencariannya selalu ke inside, betul, bukan outside gitu kan. Bagaimana caranya kita memiliki sebuah cara berpikir dan cara pandang kehidupan ini sehingga kita bisa memberikan keputusan yang tepat. Nah, di era yang sekarang kita sebut era kompetitif, era sangat toksik lah ya sekarang ini kan banyak godaan-godaan nih, betul, gitu kan. Baik godaan di tempat mana, kemudian komunitas mana, atau yang disebut dengan apa ya kalau sekarang itu circle ya. Circle kita di mana gitu, dan itu kan lambat laun menarik kita apakah kita berada pada jalan yang benar atau tidak. Nah, kita dibekali oleh namanya prasna atau panya. Nah, panya ini kemudian mampu memberikan kita topangan agar kita tidak mengambil keputusan yang salah. Dan panya hanya bisa diraih ketika kita berlatih samadhi itu, konsentrasi benar. Dan konsentrasi benar hanya bisa kita dapatkan ketika kita melakukan praktik moralitas yang sesuai dengan etikanya Buddha gitu. Paling dasarnya adalah 5 latihan dasar atau 5 Pancasila Buddhis itu. Jadi ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Moralitas menuntun kita ke konsentrasi menuntun kita ke kebijaksanaan menuntun kita ke pengambilan keputusan. Which is ini sangat penting di era sekarang. Salah ambil keputusan, salah jalan. Salah circle atau salah server, salah jalan juga gitu. Jadi sangat relevan. Relevan ya. Dan apalagi mungkin dengan sekarang banyak teknologi modern gitu ya. Kalau kita lihat kan misalnya sosial media yang begitu gencar, teknik, apalagi sekarang ada artificial intelligence segala macam gitu. Itu bisa dimanfaatkan berarti ya. Buddha juga tetap, ajaran Buddha tetap bisa selaras gitu ya, Romo ya. Ya, sangat bagus menurut saya. Karena saya juga seorang peneliti ya, researcher gitu kan. Pernah saya melihat sebuah apps gitu kan atau website gitu yang open source gitu, namanya norbu.net kalau tidak salah. Coba nanti cek di Google. Itu ada semacam kayak chatbots begitu. Apapun yang kita tanya dalam bahasa kita, karena itu ada berbagai macam bahasa pilihan gitu kan. Bahkan bahasa Indonesia juga ada. Dia bisa menjawab apapun yang kita tanyakan kepada dia, termasuk mungkin kegundahan kita atau keresahan kita. Dia bisa memberikan advice seperti chatbot begitu tentang kalau kamu lagi galau nih, belajar tentang anicca misalnya. Kalau kamu lagi putus asa nih, belajar tentang wirya atau semangat misalnya. Berdasarkan assessment dialog kita begitu. Jadi menurut hal tersebut bukan bertentangan, karena ini malah memberikan kita akses. Dan budaya Buddhisnya tidak hilang di situ. Karena budaya Buddhisnya kan mulai dari belajar yang paling teoritis dulu, yaitu pariyati dulu. Nah, di situ kita belajar. Tentu chat dengan AI seperti itu tidak menyelesaikan masalah. Kita perlu mengalami sendiri fenomena itu, yang disebut dengan penembusan itu. Kemudian baru kita masuk ke patiwedanya atau memiliki kebijaksanaan dari itu. Jadi apapun bentuk zaman atau peradaban yang kita akan temui di ke depan, agama Buddha selalu memberikan solusi atau jalan terhadap bagaimana cara kita menyikapi kehidupan. Karena fondasinya sudah di final, sudah selesai gitu kan. Tinggal bagaimana eranya, zamannya tinggal di akselerasi saja dengan agama Buddha ini. Termasuk dari zaman dulu budaya sampai dengan budaya modern seperti sekarang ini. Nah, jadi ini pesannya penting nih saya rasa nih buat anak-anak muda terutama ya, yang mungkin masih galau gitu kan, merasa agama Buddha kan kalau dulu dibilangnya kesannya kan kuno segala macam, padahal enggak nih, agama Buddha sangat
relevan, sangat bisa menyatu dengan segala macam budaya dan zamannya gitu ya Romo ya. Iya, justru kalau saya melihat sekarang gairah dari komunitas muda kita iya. ini semakin mampu menyesuaikan dengan cara hidup generasi Z sekarang gitu kan, Gen Z gitu. Kalau dulu ya, karena saya ini termasuk milenial, late milenial ya, era 80-an begitu ya. Kita jarang melihat konten-konten agama Buddha yang serius gitu kan. Serius dalam artian dibuat oleh anak muda. Kalau senior-senior para biksu kita, Romo Pandita mungkin ada. Banyak, tapi anak muda cenderung sebagai pengikut aja dulu. Hanya sebagai penikmat. Kalau sekarang enggak. Anak-anak muda itu sebagai kreator. Malah ambil bagian di situ gitu. Gampang ngelihatnya sekarang. Ada yang bikin apps gitu ya, kayak di kampus saya anak-anak itu bikin apps gitu kan. Ada yang bikin website, bikin podcast kayak begini, atau mungkin menyelaraskan dengan, saya menyebutnya karakteristik anak muda zaman sekarang. Misalnya dengan bernyanyi, membuat wihara gita, dengan nongkrong, dengan hangout gitu kan. Ini kan sebuah perkembangan yang luar biasa yang nggak pernah kebayang dalam kita dulu. Oh, agama Buddha itu bisa didelivery dengan cara seperti ini, dengan packaging seperti ini. Meskipun esensinya ya ada nilai-nilainya, ada prinsip-prinsip dasar agama Buddhanya nggak hilang di situ. Jadi ini kesempatan nih di era sekarang justru anak-anak muda ambil bagian bahwa pelestarian Dharma, memastikan keberlanjutan Buddha Sasana di Indonesia atau mungkin global ini tidak hanya kepada sesepuh, tidak hanya kepada quote-to-quote baby boomer saja, tapi kepada anak-anak muda sekarang. Kayak misalnya kayak Bu Vero dengan saya kan ini udah satu generasi. Generasi selanjutnya lah yang melanjutkan. Kalau mereka tidak adaptif terhadap perkembangan teknologi, maka budaya-budaya Buddhisnya atau budaya kemasyarakatan Buddhisnya yang baik-baik itu, siapa yang akan melegasi? Siapa yang akan mewarisi? Tentu anak-anak muda ini. Tentu dengan sentuhan dan cara ala anak muda, ala Gen Z kalau zaman sekarang begitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bilang kan anak muda dia lebih tahu kebutuhan anak muda seperti apa, gayanya seperti apa. Kan sekarang mulai banyak ya. Kita lihat ada beberapa anak muda yang membuat seperti band gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi menurut Romo itu boleh ya, harusnya malah didukung gitu ya. Apa gimana dong Romo? Ya, kita di Buddha ini kan belajar satu sutra namanya upaya kausalya ya. Upaya skillful means untuk bisa mencapai tujuan-tujuan gitu. Saya kemarin ke beberapa negara ya, termasuk ke Afrika ya. Saya melihat sekarang agama-agama di Afrika atau keyakinan lokal di Afrika gitu. Cara penyampaiannya juga sudah mulai di-update begitu kan, delivery-nya begitu kan. Karena mungkin kebutuhan orang tiap zaman berbeda ya. Kita tahu sekarang orang itu hidup di genggaman tangan, hidup di depan PC. Di rumah dia pakai handphone, di kantor atau tempat kerja dia pegang laptop, dan ini sudah tidak ada barriers. Di desa-desa saya, di kampung saja, ibu saya sudah jualan tuh pakai COD namanya sekarang, cash on delivery gitu. Jadi gadget atau barang itu sudah bukan barang yang istimewa lagi. Itu sudah menjadi tatanan kehidupan di era digital sekarang begitu. Nah, seperti itu saya yakin kita juga perlu cara yang berbeda begitu. Nah, salah satunya mungkin kalau kita melihat ada komunitas-komunitas yang mencoba membuat packaging yang berbeda, saya pikir kita harus apresiasi. Apresiasi ya, malah karena dulu kita sering berbicara mana nih anak muda kontribusinya, mana nih generasi muda Buddhis keikut sertaannya dalam melestarikan Dharma. Begitu mereka masuk punya cara sendiri gitu kan, dan tidak melanggar hukum, tidak melanggar sila gitu. Lah kenapa kita membuli? Kenapa kita ini mereka begitu? Malah kita dukung gitu terhadap anak-anak muda tersebut. Nanti kita juga akan bentuk cara-cara yang berbeda. Bahkan nanti ada robotic Buddhist intelligence gitu kan. Saya pernah lihat tuh ada di sebuah forward message gitu. Ada Buddha artificial intelligence gitu kan. Kita nggak akan menghindar. It is inevitable. Nggak bisa menghindar dari namanya perkembangan ini. Dan kita tidak boleh antipati terhadap perubahan begitu kan. Tetapi esensinya tetap asal agama Buddha itu adalah liberation atau pembebasan. Betul. Nah, mungkin dari anak-anak muda dari yang tadi STAB gitu, perannya sangat penting nih ya untuk menyebarkan agama Buddha, tapi dari versi-versi anak muda gitu ya Romo ya. Wah, sangat penting banget Bu Vero. Di isu terpenting di Indonesia sekarang ini adalah menurunnya jumlah umat Buddha. Betul.
isu pentingnya di situ. Nah, ini menjadi perhatian bukan hanya bagi, mohon maaf, Dirjen Bimas Buddha, bukan hanya Ketua Umum Sagin, bukan hanya Ketua Umum MPI, bukan juga mungkin Ketua Majelis yang lain. Ini concern kita bersama bahwa ada sesuatu yang perlu kita reformulasi ulang di sini. Ada yang perlu kita lihat titik akupunturnya di mana nih untuk menekan jangan sampai terus umat Buddha ini jumlahnya menurun secara statistik begitu ya. Kalau kualitas mungkin kita belum ukur, tapi secara statistik mungkin kita turun begitu kan. Nah, bisa jadi faktornya adalah agama Buddha, cara menyampaikan agama Buddha ini tidak menyesuaikan dengan perkembangan yang sekarang atau perkembangan zaman lah. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang di sekolah tinggi agama Buddha baik negeri maupun swasta seluruh Indonesia ini, pesan pentingnya adalah ketika mereka lulus menjadi scholar agama Buddha, jangan lupa untuk menjadi agen transformasi diri, baru menjadi agen transformasi sosial. Karena masyarakat sekarang ini cara melihat sesuatu tuh ke role model. Begitu sarjana agama saja seperti itu, kenapa saya nggak boleh gitu kan? Itu kan bahaya di dalam struktur cara berpikir seseorang gitu kan. Kalau dia sarjana agama aja boleh seperti itu, apa kabar saya begitu kan? Tapi sebaliknya ketika sarjana agama atau lulusan STAB ini kembali ke daerah menjadi agen perubahan ya, dan mampu menjadi role model perbaikan, nggak usah melakukan hal yang besar lah, melakukan hal yang kecil saja perubahan dirinya, orang pasti akan melihat. Apalagi dia mampu buat konten, buat sekarang ada FB Pro begitu kan, selain dapat monetizing juga dapat role modelnya, bagaimana nge-brand dirinya. Orang juga akan melihat, memonitor, oh ini anak ini bagus, lulusan STAB, yuk kita sekolahkan anak kita di STAB semua. Atau nih loh, scholar Buddhis kayak gini modelnya, ini loh kompetensinya begitu. Jadi PR besar nih para lulusan sarjana sekolah tinggi agama Buddha ini baik negeri maupun swasta kembali ke daerah dan menjadi agen transformasi diri, agen perubahan dan bagi komunitasnya, terutama komunitas agama Buddha. Wow, luar biasa Romo. Jadi sekarang saya agak lebih semangat gitu ya. Ternyata anak-anak muda itu banyak sekali yang dia bisa lakukan, bisa menjadi role model dan sudah dilakukan juga ya. Betul. Wah, luar biasa. Apalagi sekarang ini kan memang eranya menyongsong namanya Indonesia Emas, bonus demografi. Betul. Anak-anak yang sekarang dilabeli digital native itu akan menjadi host di 2045. Dia yang menjadi leader di semua lini kehidupan. Bisa jadi politik, sosial, budaya, kemasyarakatan, bahkan keagamaan gitu. Anak-anak yang sekarang notabene-nya ditempa oleh digital native ini akan menjadi leader atau pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kalau paradigma ini atau cara berpikir ini tidak kita bekali, maka siapa yang memimpin agama Buddha, khususnya agama Buddha di 2045 atau di menyongsong Indonesia Emas ini? Oleh karena itu, kegiatan seperti ikut ke komunitas-komunitas, kemudian ke wihara, menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan sosial, mungkin itu tidak profitable, tetapi ini invest masa depan. Sama seperti ya kita inilah gitu kan. Di sisi profesional kita ada seperti Bu Vero, saya gitu. Tapi rasanya kurang ini hidup kalau kita tidak invest ke kehidupan sosial keagamaan ini gitu kan. Itu tanggung jawab moral kita tergugah di situ. Nah, anak-anak muda juga diharapkan bisa tergugah. Saya yang akan menjadi pemimpin di 2045 nanti. Sekarang saya kembangin diri, berkarya, berprestasi lebih banyak, sekolah yang tinggi, belajar yang benar. 2045 kita akan menyongsong bonus demografi. Sadu. Ya. Oke, berarti tadi yang seperti Romo sampaikan ya, ini kita ada bonus demografi gitu kan, nggak cuma di Indonesia ya, semua gitu ya. Dan apalagi sekarang udah zamannya digital, jadi kita harus mendukung adik-adik kita yang sekarang masanya itu untuk bisa berkreasi istilahnya sebagus mungkin lah untuk pengembangan mendukung Buddha Sasana. Betul. Gitu ya Romo ya. Betul. Oke, baik. Nah, ini mungkin implikasinya begini Bu Vero, bahwa anak-anak muda jangan selalu dilabeli oleh mereka yang belum makan asam garam. Cara mendidik seperti itu sudah kategori old fashion. Dan ini selalu adanya benturan generasi yang disebut dengan clash of generation. Misalnya di suatu tempat kerja atau di suatu komunitas ada generasi baby boomers, kemudian ada Gen Z-nya begitu.
Kalau yang tua-tua kan berarti berbicara saya nih yang dulu-dulu gitu. Anak muda berbicara masa depan seperti apa. Orang tua benar karena emang beliau punya legacy di masa lalu gitu. Anak muda juga benar karena dia tidak punya masa lalu dan punyanya masa depan gitu. Nah sekarang bagaimana mutual aja. Mutualnya begini, yang sesepuh, yang tua atau senior memberikan trust kepada anak muda ini untuk tadi berprestasi, berkarya, berkinerja begitu kan. Yang anak muda juga respect terhadap keberadaan senior karena mereka terlebih dahulu menapaki dunia sejarah ini. Sehingga yang kita sebut budaya tadi itu kenapa dia bisa sampai sekarang berlanjut? Ya karena orang-orang dulu punya legacy, punya warisan yang dijaga. Anak-anak muda tugasnya merawat sehingga rentan budaya ini akan terus berkembang. Agama Buddha juga kalau tidak ada mutual respect seperti itu kan bisa habis juga karena yang ini tidak menghormati leluhur, leluhur juga tidak memberikan legacy yang baik sehingga punah gitu kan. Nah, kita di KB ini juga kan punya tradisi seperti itu. Sukong memberikan warisan baik berbentuk maupun tidak berbentuk seperti nilai-nilai budayana. Kita di KB ini merawatnya, anak-anak muda diberikan kepercayaan dan dia menjadi agen-agen intersektarian, pluralisme, inklusivisme di grassroots masyarakat gitu. Jadi mutual saja. Berikan kepercayaan dan yang muda menghormati yang tua. Budaya Buddhis ini pasti akan terus bertahan sampai kapanpun. Sadu luar biasa Romo sharingnya hari ini. Nah jadi mungkin ada pesan-pesan tambahan untuk adik-adik kita nih yang sekber nih. Saya rasa tadi arahan Romo itu kan luar biasa. Mungkin ada tambahan lagi Romo buat adik-adik ya, kita baik. Supaya ini saya bisa. Kalau ngomong sekber FMPBI jadi saya ingat di tahun 2000 awal sampai dengan tahun 2004 ya. Di saat itu saya di Lombok ini menjadi sekretaris provinsi pertama yang saat itu setelah Musda Sibolangit di Medan berjibakulah dengan bagaimana kaderisasi dan bagaimana membentuk insan-insan muda Buddhis yang nanti ke depan gitu. Ini salah satu produknya saya, ada Romo Wandi juga di MBI DKI begitu kan. Saat itu kan handphone belum ada, Android belum ada begitu kan. Sehingga sempat waktu itu almarhum Romo Anton Vicong begitu membawa sebuah kalender yang isi gambarnya itu biksu-biksu kecil dengan berbagai macam jubah. Ada yang dari Taiwan, ada yang dari Tibet, ada yang dari Ladakh begitu, ada yang dari Thailand, ada dari Myanmar. Gimana caranya kita ngajarin anak-anak sekolah minggu nih atau anak-anak muda keberagaman di dalam agama Buddha itu? Karena belum ada handphone, belum ada sosial media gitu. Ketika almarhum Romo Vicong itu ke Lombok bawa kalender itu, saya potong-potong. Oh ini tuh jubah Theravada versi Myanmar, ini tuh jubah Theravada versi Sri Lanka, Mahayana Tibet seperti ini. Sehingga agama Buddha tuh nggak hanya yang saya lihat sekarang gitu. Sehingga ketika ketemu dengan biksu yang berbeda jubahnya dari yang biasa dilihat, oh itu juga agama Buddha begitu kan. Nah cara-cara yang di masa sulit seperti itu kita bisa make effort. Di zaman saya menjadi seorang sekber, apalagi sekarang anak-anak sekber yang hidup di era yang akses terhadap media itu tanpa batas. Berprestasi di era sekarang ini sangat-sangat mudah. Yang penting mau saja dan peduli. Mau dan peduli itu kuncinya. Karena seberapapun tools banyak yang kita punya, kalau nggak ada yang punya rasa kepedulian, ketergugahan untuk membantu pelestarian Dharma, maka ya nggak ada. Sehingga ada orang yang istilahnya mager, nggak mau berbuat apa-apa. Nah, sekber FMPBI yang berlokasi di wihara-wihara seluruh wihara KBI, mungkin juga implikasinya ke pemuda yang lain seperti organisasi pemuda lain seperti di majelis lain misalnya, kan pasti punya organisasi pemuda. Saya pikir itu sama pesannya, peduli dan mari berperan. Kalau tidak peduli dan berperan, inilah kita menapaki jalan kehancuran dan kemunduran agama Buddha. Karena tentunya ketika orang-orang baik tidak berperan, maka nanti orang-orang tidak baik yang akan muncul di sana. Jadi dengan keterbatasan yang saya punya dulu waktu saya menjadi seorang pemuda PMV, saya bisa melakukan sesuatu yang saya sebut sejarah tadi itu, memotong-motong kalender, apalagi sekarang dengan instrumen, platform, tools yang luar biasa, tinggal mau, peduli, dan berperan saja gitu. Luar biasa. Ayo sekarang adik-adik
yang di Sekber ya, betul. kalau karena kita di KBI ya, ada Benar. di Sekber, dan tentunya untuk majelis-majelis yang lain kita tetap semangat ya. Yang penting kita ada kemauan dan mau beraksi gitu ya. Betul. Untuk memajukan Buddha Dharma. Buddha Dharma, ya. Oke, baik, terima kasih Romo waktunya. Sama-sama. Semoga podcast ini bisa bermanfaat ya, terutama untuk adik-adik kita ya. Karena kita kan mungkin zamannya udah istilahnya udah Generasi dulu lah ya. Dulu ya. Padahal sekarang itu begitu banyak kesempatan dan juga mungkin teknologi yang benar-benar bisa dimanfaatkan. Jadi cepat kita harus bergerak gitu ya Romo ya. Benar. Ya. Oke, baik. Terima kasih Romo. Sama-sama, Anumodana. Anumodana, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.